Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus bergerak melakukan transformasi ekonomi. Hal ini didorong sebagai cara agar Indonesia mampu menjadi negara maju. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh besar. Sebagai langkah nyata menciptakan iklim investasi yang berdaya saing tinggi, di bulan Juni 2020, Kementerian Investasi BKPM menginisiasi dibangunnya kawasan industri terpadu Batang KITB menjadi lokasi investasi yang kompetitif dari sisi lahan, konektivitas, dan sumber daya manusia. Dalam waktu hanya 1 tahun, perkembangan yang menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dan alhamdulillah tidak sampai 1 tahun 5 bulan, kawasan yang dulunya hutan belantara, kebun tebu, dan kebun karet, semua 450 hektar tahap pertama Bapak Presiden sudah terlaku jual habis. Kami yakin bahwa 2023 akhir menjelang 2024 target kami minimal 50% dari 4.300 hektar di Batang ini juga akan terisi penuh. Saat ini, 10 perusahaan telah memastikan investasinya berlokasi di KITB, terdiri dari 5 penanaman modal asing PMA dan 5 penanaman modal dalam negeri. PMDN meliputi Jayamas Medica Industri OneMed, bergerak di industri alat kesehatan, Interskala Medica, industri alat kesehatan, Rumah Keramik di bidang industri keramik, Tawada Healthcare yang bergerak dalam industri alat kesehatan, Unipek Plasindo di bidang industri PVC, PMA meliputi Cosmos Inc., perusahaan Korea Selatan yang bergerak di bidang industri tinta, KCC Glass asal Korea Selatan di bidang industri kaca, Wafin Orbia asal Belanda, industri pipa, Windows Shutters, industri frame jendela dari Inggris, Yihkuan, industri alas kaki asal Taiwan. Bagi Wafin Orbia, pabrik di Batang ini menjadi satu-satunya pabrik di Asia Tenggara dengan kapasitas terbesar dibandingkan fasilitas produksi Wafin Orbia lainnya di dunia. Sebagian besar produk pipa yang dihasilkan akan diekspor ke Asia Pasifik dan Australia. Berikan dukungan penuh, pelayanan penuh kepada investasi baru. Hampir semua negara sekarang konsentrasinya kepada investasi. Kita sudah memiliki yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Implementasi pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini di daerah harus didukung penuh karena akan membuka investasi yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ekspor. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai tanda groundbreaking PT Wafin Manufacturing Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Excellency Lambert Grins, yang saya hormati Presiden and CEO Wafin Group, Mr. Martin Roof, yang saya hormati CEO Orbia, Mr. Samir Barawaz,
Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, beserta Ibu Bupati Kabupaten Batang, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Semua negara, saya ulang-ulang terus ini, sekarang ini dalam posisi yang tidak mudah. Posisinya sulit semuanya. Dunia posisinya sulit semuanya. Krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, krisis finansial terjadi di hampir semua negara. Yang sekarang ini menjadi rebutan adalah investasi. Kenapa investasi? Karena dengan investasi itulah nilai tambah akan diciptakan. Lapangan kerja akan diciptakan. Penerimaan negara akan muncul. Cadangan devisa akan muncul. Kalau dulu, sebelumnya kita nanti import, setelah pabrik Wafin ini jadi, importnya sudah tidak ada lagi. Dan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang, tercipta lapangan kerja yang tidak kecil. Tadi disampaikan Pak Menteri bahwa di sini sudah ada 10 perusahaan yang dalam proses konstruksi, baik itu pabrik untuk baterai mobil listrik, pabrik kaca yang terbesar di Asia Tenggara, pabrik alat-alat kesehatan, dan seterusnya. Kemudian hari ini kita akan groundbreaking pabrik pipa Wafin yang juga nantinya selain untuk kebutuhan di dalam negeri juga akan diekspor ke negara-negara Asia Pasifik, Australia, dan juga sebagian kembali lagi ke Eropa. Inilah saya kira hal yang terus akan kita kejar, investasi apapun, karena itu sekali lagi akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar, kemudian pajaknya bisa menambah penerimaan negara, dan juga cadangan devisa kita, dan yang paling penting akan men-trigger pertumbuhan ekonomi di negara kita. Saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wafin BV yang sudah memberikan kepercayaannya dan Orbia yang sudah memberikan kepercayaannya kepada Indonesia, karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari sebuah investasi. Begitu sebuah negara sudah dicap tidak baik untuk investasi, enggak akan ada yang mau datang ke negara kita. Dan kalau sudah enggak ada yang datang, artinya apa? Barang-barang harus kita impor dari luar. Meskipun dunia pada posisi krisis finansial, tetapi Indonesia masih dipercaya untuk investasi perusahaan-perusahaan besar dunia. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mr. Samir bahwa karena stabilitas ekonomi dan politik yang baik di
negara kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini groundbreaking peletakan batu pertama PT Wafin Manufacturing Indonesia di kawasan industri terpadu Batang saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk mendampingi ke atas panggung kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia, His Excellency Lambert Krijns, Sekretaris Kabinet, Menteri Investasi, Menteri PUPR, Menteri SDM, Gubernur Jawa Tengah, PJ Bupati Batang, CEO Orbia, Executive Vice President Wafin Global untuk mendampingi prosesi seremoni. Kita berikan tepuk tangan untuk dimulainya groundbreaking PT Wafin Manufacturing Indonesia. Ya, ini jadi dalam situasi krisis ekonomi global sekarang ini, adanya investasi seperti ini memberikan kepercayaan yang baik pada negara kita, sehingga nantinya investor yang lain akan datang, dan kita harapkan dengan investasi-investasi itu pertumbuhan ekonomi kita akan bisa kita pertahankan dalam posisi yang baik, dan yang kedua bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang ketiga memberikan penerimaan negara baik itu lewat pajak, lewat penerimaan negara bukan pajak PNBP, atau lewat pajak karyawannya, dan bisa juga men-trigger pertumbuhan ekonomi di daerah. Itulah fungsi investasi, dan kepercayaan seperti ini memang harus kita jaga betul. Ya, selalu kan saya sampaikan 90% dari masyarakat lokal, selalu seperti itu. Ya. Saya tidak ingin berkomentar karena posisinya masih kita dalam suasana duka. Ya. Saya kira juga perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Ada instruksi khusus, Pak? Kan sudah saya sampaikan, diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi memang pada yang bersalah. Udah. Akan mengunjungi sana ya Pak? Mengunjungi korban Kanjuruhan? Belum ada rencana. Ya, udah. Tahun depan yang gelap itu apa? Invest dengan investasi gimana Pak? Ya. Investasi tahun depan yang gelap itu Pak, dikatakan gelap. Tadi gelap ya Pak. Ya, itu yang saya sampaikan itu dunia. Ekonomi dunia tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik, dalam posisi yang lebih gelap. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita harus waspada meskipun
ekonomi kita tumbuh 5,44%, itu adalah sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada, dan selalu bersiap-siap dalam posisi badai apapun. Harus siap, ya.